Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, juga para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Kita jumpa lagi dalam kajian khusus akhwat, tapi tidak terlarang bagi ikhwan, dalam tema benteng bagi wanita muslimah di zaman fitnah. Kita sudah terangkan benteng yang pertama adalah ilmu yang melahirkan iman. Kedua, al-haya atau rasa malu. Ketiga, akhlak. Akhlak ini benteng yang luar biasa. Dan kita sudah merinci beberapa jenis akhlak yang menjadi benteng yang sangat kuat bagi wanita muslimah dan seluruh kaum muslimin untuk mencegah timbulnya berbagai macam fitnah, bahkan menangkal fitnah ketika fitnah itu terjadi. Nah, salah satu di antara akhlak yang akan membentengi kita dari semua keburukan adalah sabar. Sabar itu wajib kita miliki setiap saat, setiap detik. Karena hidup kita tidak pernah kosong dari penderitaan, godaan, gangguan, ujian, cobaan, dan musibah-musibah dengan beragam bentuk dan kadar yang juga berbeda-beda. Semua musibah itu salah satu penyebabnya adalah memang dosa dan kesalahan kita. Dalam Asy-Syura 30 Allah menyatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak lagi memaafkan. Termasuk musibah itu bencana alam, menimbulkan kerusakan di muka bumi, itu juga karena dosa manusia. Allah menyatakan dalam surah Ar-Rum 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu semua sebagai balasan atas dosa tersebut. Dengan musibah tersebut gugur dosa. Apapun bentuk musibah, termasuk penyakit, ya. Termasuk kesedihan, keresahan, kegelisahan, iya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un." Semua musibah, penyakit-penyakit, kesedihan dan keresahan di dunia itu jaza, itu balasan atas dosa kalian. Bahkan ketika kita kejedot tembok atau jendela, atau umpamanya ada suatu benda
batu, kerikil, atau kayu serpihan potongan yang melukai kita, atau kita tijalike, tika sewat, tisirele, tisoledat, atau ada urat yang terkilir keseleo dari tubuh kita, apapun penyebabnya, itu salah satu penyebabnya itu dosa. Padahal Allah sudah mengampuni banyak dosa, jauh lebih banyak daripada yang dihukum. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yusibu rajulan qad syu'udin wala atratu qadamin wala ikhtilaju araqin illa bidzambin wa may ya'fullahu aktsar. Tidak ada yang melukai seseorang berupa serpihan kayu atau disoledat naon bahasa Indonesia, atau terplesetnya kaki atau terkilirnya urat, illa bidzambin, kecuali itu karena dosa, wa ma ya'fullahu aktsar, dan apa yang Allah maafkan jauh lebih banyak. Tidak semua dosa manusia dihukum di dunia oleh Allah, lebih banyak yang dimaafkan. Kalau semua dosa yang dilakukan oleh manusia dihukum di dunia, akan tersisa ada satu makhluk hidup pun yang ada di alam dunia ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu", seandainya Allah menghukum manusia atas dosa-dosa mereka, ma taraka ala dhahriha min dabah, tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Bayangkan, setiap detik di setiap tempat pasti manusia ada yang berdosa kan? Satu orang aja sehari bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan jenis dosa. Kalau semua dosa itu diazab, wah, rata kita semua ya. Nah, jadi hidup ini tidak mungkin bisa lepas dari dosa, dari musibah, dari penderitaan lahir atau batin, fisik atau psikis. Salah satunya karena dosa, dan dosa yang kita lakukan bukan setiap jam, mungkin setiap menit, bukan tiap hari lagi, mungkin setiap sekian menit kita berdosa. Makanya tak heran kalau banyak musibah yang menimpa diri kita. Kadang kita sakit hati, dihina orang, dibully orang. Kadang kita sedih melihat sesuatu, mengalami kejadian yang membuat kita sedih. Kesedihan, kesumpakan hati kadang datang dari orang terdekat, dari istri kita, suami kita, anak kita, pembantu kita, kendaraan yang kita tunggangi, bikin masalah, bikin kita sumpah. Sehingga Fudail bin Iyad menyatakan, in asaitullah fara'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu terlihat pada akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Makanya kalau kita ada masalah yang buat kita sumpek sempit dari manapun datangnya masalah itu, ya, apapun penyebabnya, maka sadari bahwa itu adalah akibat dosa kita. Dengan semua musibah masalah itu, gugur dosa-dosa kita. Itulah kasih sayang Allah. Kalau manusia berdosa, Allah menunggu orang itu tobat. Ditunggu enggak juga. Tobat itu dilakukan. Allah nunggu dia melakukan perbuatan baik yang bisa menghapus dosa itu. Enggak juga dilakukan. Sedangkan Allah tetap ingin membersihkan orang itu dari dosa, dikasih musibah. Musibah itu menghapus dosa. Oleh karena itu, ketika kita memperoleh musibah fisik ataupun psikis,
maka pertama yakini itu adalah azab atas kesalahan dan dosa kita. Kedua, antisipasi dengan kesabaran. Mau tidak mau, jangan putus asa, jangan depresi, jangan stres. Tapi pandang hal itu sebagai kasih sayang dari Allah. Allah ingin kita bersih dari dosa, plus Allah ingin memberikan banyak keuntungan, keagungan yang luar biasa dari kesabaran kita dalam menghadapi musibah tersebut. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, sabar itu memiliki nilai yang luhur, luar biasa. Di antara beberapa keagungan dari kesabaran ketika memperoleh musibah adalah pertama, pertolongan Allah turun tuh. Ketika kita memperoleh musibah lalu kita sabar, Allah menurunkan pertolongannya. Dan pertolongan Allah itu melekat di dalam diri kita, apapun musibah yang kita alami, apapun bentuk pertolongan, bantuan yang kita butuhkan, Allah berikan sesuai kebutuhan kita. Makanya Allah menyuruh kita meminta bantuan pertolongan kepada Allah itu dengan sabar plus salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu di ujung ayat ini Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Karena Allah akan menyertai orang-orang yang bersabar. Ini salah satu keagungan sabar, dapat ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu apa? Kebersamaan Allah. Allah menyertai orang yang sabar. Dan untuk orang yang sabar, untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang berbuat kebaikan, untuk orang-orang soleh, makna menyertai di sana adalah menolong, membantu, meringankan beban, menguatkan, mengokohkan. Itu yang disebut dengan ma'iyatullahil khasah. Penyertaan Allah secara khusus. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang sabar, Allah menyertai orang takwa, Allah menyertai orang yang berbuat kebaikan. Menyertai kepada orang-orang spesial itu maknanya apa? Membantu. Maknanya menolong, menguatkan, mengokohkan. Itu maknanya khusus. Ada lagi ma'iyah amah. Penyertaan Allah secara umum. Allah menyertai seluruh manusia. Orang kafir, jin, malaikat, binatang disertai oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai manusia, semua manusia di mana saja manusia berada. Menyertai di sana maknanya umum, artinya melihat, mengetahui, mengawasi, menyaksikan, begitu tuh. Makna ma'iyah amah. Kalau ma'iyah khasah, menolong, membantu. Salah satunya adalah kondisi ketika orang itu perang kaum muslimin. Musuh lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Di sini dituntut kesabaran. Orang yang sabar pasti ditolong. Kekuatan satu orang yang sabar sebanding dengan 10 orang kafir. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kata Allah, apabila ada 20 orang yang sabar di antara kalian mampu mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru.
Kalau di antara kalian ada 100 orang sabar bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Kenapa orang sabar itu kekuatannya berlimpah? Allah menurunkan pertolongannya. Allah menyertai mereka, Allah turunkan pertolongannya sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran 125, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati wa musawwimin. Kata Allah, apabila kamu sabar dan bertakwa, lalu musuh menyerang kalian dari segala arah, Allah akan tolong kalian dengan cara mengirimkan 5.000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. 5.000 loh malaikat. Satu malaikat saja sudah kekuatannya nggak bisa dikalahkan oleh manusia. Ini 5.000 malaikat. Apa penyebabnya? Sabar. Kata Allah, intasbiru. Kalau kamu sabar. Terus wa ya'tukum min fawrihim. Musuh mendatangi, menyerang kalian dari segala arah. Gimana nggak bingung, gimana nggak bimbang? Yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah kirim 5.000 malaikat. Makanya perang walaupun kekuatan nggak berimbang, kaum muslimin selalu menang. Perang Badar 300 melawan 1.000. Perang Uhud 700 melawan 3.000. Perang Ahzab 3.000 melawan 12.000. Yang paling hebat perang Mu'tah 3.000 melawan 200.000. Itu menang. Kenapa? Karena sabar loh. Begitu sabar Allah menyertai mereka. Maknanya menolong mereka, menguatkan mereka, mengokohkan mereka dengan berbagai macam bentuk yang dibutuhkan. Salah satunya dikirim 5.000 malaikat. Kalau waktu perang Badar 1.000, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingat ketika kalian meminta bantuan kepada Allah, lalu Allah mengijabah doa kalian dengan cara Allah mengirim 1.000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Musuh 1.000, malaikat yang turun 1.000, ya udah impas. Dalam arti jumlah, tapi kekuatan satu malaikat aja dahsyatnya luar biasa. Pantas kaum muslimin menang. Keagungan pertama dari kesabaran mengundang turunnya ma'iyatullah dengan makna pertolongan, bantuan, menguatkan, mengokohkan dan yang sejenisnya. Inilah yang pertama. Kedua, agungnya kesabaran bisa dilihat bahwa sabar itu juga mengundang pujian Allah. Kemudian rahmat Allah turun dan hidayah. Ini yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wabashiris sabirin. Gembirakan tuh orang-orang yang sabar. Kasih berita gembira. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu orang-orang yang ketika terkena musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Lihat apa akibatnya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 yang sungkontan Allah kasih akibat kesabarannya. Pertama, merekalah orang-orang dapat salawat dari Allah. Dapat salawat orang yang sabar. Dari siapa? Dari Allah. Apa makna salawat Allah? Pujian, sanjungan kepada mereka di hadapan para malaikat. Kalau Allah salawat, malaikat juga salawat. Allah akan malaikat mendoakan ampunan dan juga rahmat. Makanya warahmah, Allah turunkan rahmat.
Wa ulaika humul muhtadun, mereka juga orang-orang dapat hidayah. Sholawat, rahmat, hidayah dari Allah. Karena apa? Karena kesabaran. Makanya pantas kalau orang yang sabar, musuh membuat konspirasi, makar, tipu daya yang ditujukan untuk menghantam, memberikan madarat kepada orang-orang sabar, mental nggak kena. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka sedikit pun nggak akan madarat kepada kalian. Jadi Allah memberikan kepada orang yang sabar berita gembira dengan diberikan sholawat, diberikan rahmat, diberikan juga hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dapat sholawat dari Allah, sholawat juga dari para malaikat, tak heran apabila dosa orang-orang yang sabar itu digugurkan, dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Hud ayat yang ke-11, kata Allah, illalladzina sabaru wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah, kecuali orang-orang yang sabar terus beramal soleh, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ampunan besar, pahala besar. Sabar itu mengundang turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa banyak keagungan, kemuliaan, karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Keuntungannya luar biasa, bersih itu dosanya. Karena kesabaran yang dimilikinya. Di lain pihak, selain dapat ampunan, kesabaran juga mengundang turunnya pahala yang besar. Ayat yang barusan disebutkan, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka, bagi orang yang sabar itu akan diberikan ampunan dan pahala. Pahalanya besar. Dan ini yang menguntungkan kita. Kita tahu fungsi ampunan menghapus dosa. Kalau dosa terhapus, selamat kita dari azab. Penyebab azab kan dosanya. Kalau dosa diampuni, selamat dari azab. Selain selamat dari neraka, dikasih pahala. Pahala ini fungsinya menentukan level di surga nanti di akhirat. Level mana? Makin tinggi, makin banyak saldo pahala, makin tinggi derajat kemuliaan di surganya nanti. Dan di ayat lain, kalau barusan di dalam surah Hud ayat 11 itu disebutkan pahala yang besar. Di ayat lain disebut pahala yang banyak, saking banyaknya nggak disebut angka. Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Allah kan kalau membalas manusia biasanya menyebut angka 10 kali lipat, 700 kali lipat kan gitu ya. Manja bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, dia akan dibalas dengan 10 kali lipat. Biasanya begitu. Untuk yang sabar mah enggak dihitung-hitung. Digelontorkan dengan jumlah yang banyak. Dan di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qasas 45, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan pahala 2 kali karena kesabaran mereka. Ya 2 kali, ya sekali ngasihnya itu tanpa hitung-hitungan. Pantas kalau begitu, jaminan bagi orang yang sabar itu surga. Karena apa? Pahalanya yang banyak.
Surganya levelnya bukan level rendah, tapi tinggi. Dia sudah selamat dari api neraka karena dosanya sudah terhapus karena kesabarannya. Kemudian karena pahalanya yang banyak dimuliakan di surganya. Yang memuliakannya para malaikat yang mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd 33-34. Bagaimana disambutnya ahli surga oleh para malaikat. Kita aja di dunia kalau disambut oleh orang dengan sambutan meriah, ramah, senang ya. Pernah nggak kita umpamanya ke hotel, mau nginep, begitu di pintu juga satpam itu, selamat datang Bapak Ibu, silakan, kan gitu. Ke resepsionis, selamat datang, sambil senyum. Di Indonesia kita senyum, kalau di Saudi mah baud. Petugas hotel teh nggak ada senyum, nggak ada apa. Tapi di Indonesia ramahnya bukan main, ya enggak. Apalagi pas kita ke resepsionis ambil kamar terbaik Presiden Suite. Wah, itu mah luar biasa sambutan. Itu baru di dunia. Bayangkan di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam Ar-Ra'd 22, 23, 24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Allah, para malaikat masuk menemui ahli surga dari setiap pintu. Datang dari pintu ini, datang dari pintu ini, yang lain juga datang dari pintu yang lain. Kemudian mereka mengatakan salamun alaikum, selamat atas kalian bima sobartum, karena kesabaran kalian waktu di dunia tuh. Kesabaran mengakibatkan mereka dimasukkan oleh Allah ke surga dan disambut dengan sambutan yang ramah menyenangkan. Sebaik-baik tempat menetap di sana. Makanya tak heran kalau orang yang sabar karena selamat dari api neraka masuk ke dalam surga. Makanya mereka disebut dengan ashabul maimanah. Kelompok kanan. Kelompok kanan kan ahli surga. Kalau kelompok kiri ahli neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Balad. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Kata Allah, kemudian orang-orang yang beriman dan saling berwasiat tentang kesabaran dan kasih sayang. Maka kata Allah, merekalah ashabul maimanah. Mereka adalah kelompok kanan. Kelompok yang selamat. Wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Coba itu begitu menggiurkan tuh nasib ashabul yamin, kelompok kanan. Dan penyebab mereka masuk kelompok kanan salah satunya adalah karena kesabaran. Makanya orang yang sabar adalah orang yang tidak terkena kerugian bahkan keuntungan. Gak ada ruginya sabar. Lebih banyak keuntungannya. Kalau kita menderita karena musibah, ruginya hanya satu, menderita. Tapi dibanding keuntungannya, satu penderitaan ini nggak ada artinya. Adapun keuntungan dari musibah yang dihadapi dengan kesabaran, dosa gugur, pahala nambah ya. Tadi keuntungan-keuntungan lain sudah kita terangkan dari kesabaran, maka nggak rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia pasti rugi. Ada yang dikecualikan, yang nggak rugi. Salah satunya orang yang sabar. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya.
Jadi kita lihat coba, agungnya kesabaran bisa dilihat dari beberapa poin yang tadi diterangkan. Pertama, orang yang sabar disertai oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Yang kedua, orang sabar dibantu, ditolong, dikokohkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, orang yang sabar itu dapat sholawat, dapat rahmat, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, orang yang sabar itu diberi pahala yang tidak ada batasnya, diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lain dari kesabaran. Karena itu tak heran kalau orang yang sabar dicintai oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Ali Imran 146, Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Jadi keuntungan di dunianya orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Diberi rahmat, diberi sholawat, diberi hidayah oleh Allah, dibersamai oleh Allah, disertai, diberikan pertolongan, diberikan bantuan, diberikan dukungan, dikuatkan. Itu di dunia itu semuanya itu. Di akhirat orang itu karena dia dosanya sudah diampuni di dunia, dia selamat dari api neraka. Karena diberikan pahala yang tidak terbatas di dunia, dia masuk surga dengan level yang sangat tinggi. Kemudian disambut dengan sambutan yang sangat meriah oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Wah, luar biasa agungnya ini kesabaran. Ya. Untuk kalangan tertentu, orang yang sabar di kalangan tertentu itu akan menjadi contoh tauladan ikutan bagi manusia lain. Disebut imam. Orang kalangan tertentu umpamanya kalangan para penuntut ilmu. Sabar ketika menuntut ilmu. Sabar ketika mengamalkan ilmu. Sabar ketika mengajarkan atau mendakwahkan ilmu. Hal yang berkaitan dengan ilmu itu agung luar biasa, makanya godaan setan menjegal agar orang itu tidak ngaji, tidak belajar. Kalau toh tidak tergoda, tetap belajar, digoda agar tidak ikhlas, agar tidak maksimal, atau agar tidak mengamalkan. Tidak tergoda, tetap mengamalkan juga, digoda agar ria dengan amalnya. Dan seterusnya banyak. Orang tertentu kalau tidak sabar bisa berhenti itu. Berhenti dari belajar, dah malas belajar, lelah, capek, apalagi harus menghafal. Digoda agar tidak beramal. Makanya kalau tidak sabar, nggak akan bisa eksis di dunia ilmu. Nggak akan bisa istiqomah. Orang yang sabar ketika belajar, beramal, mengajarkan, berdakwah, terus dapat gangguan dari sonok sini dengan dakwahnya, tetap sabar, orang itu akan menjadi imam dalam agama. Imam artinya ikutan. Kita mengenal imam di bidang fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa mereka disebut imam? Apakah karena pemimpin sosial dan politik? Enggak, TRT acan. Bukan pemimpin di bidang sosial dan politik bagi masyarakat sekitarnya, enggak. Tapi dalam hal agama mereka dijadikan ikutan. Bahkan setelah mereka meninggal. Imam-imam itu masih tetap ilmunya kita jadikan rujukan. Demikian juga dalam bidang hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, mereka disebut imam karena diikuti hadis-hadisnya.
ilmunya di bidang hadis menjadi ikutan, menjadi rujukan. Allah menyatakan keimaman dalam masalah agama hanya bisa dicapai dengan dua. Sabar dan yakin terhadap ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 24. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Kata Allah, dan kami telah jadikan di kalangan manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, imam ini memberi petunjuk dengan ajaran kami, dengan perintah kami, dengan syariat Islam, dengan Quran Sunnah. Disebarkan, didakwahkan, diajarkan. Makanya mereka jadi rujukan. Disebut imam. Kenapa? Lamma sabaru. Karena kesabaran mereka. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Yakin kepada ayat ilmu yang dipelajarinya. Dan sabar. Nikreh tur ngeureuy ketika belajar. Kalau umpamanya di sepondok pesantren ada ribuan santri. Apakah ada 1000 ustadz yang lahir dari pondok itu? Belum tentu. 10 orang aja udah hebat, luar biasa. Ada 10 orang yang kelak menjadi ulama, menjadi para asatid, para duat yang mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Bukan hanya di kotanya, bukan hanya di negaranya, ke seluruh dunia. 10 orang saja sudah bisa mengguncangkan dunia itu. Loh, kalau dari 1000 cuma 10, yang lainnya kemana? Nah itu yang tidak sabar. Betapa banyak ya orang lulusan pesantren, kemudian beres lulus jadi bisnis, jadi kerja, jadi bikin travel umroh dan haji, jadi idari itu berkecimpung di dunia manajemen, pendidikan, manajemen perusahaan, ilmu-ilmunya hilang. Jadi mudir di sebuah yayasan dakwah. Tapi dia bukan mengurus ilmunya, tapi manajemennya. Bikin laporan ini, minta laporan itu. Ilmunya hilang. Gak sabar, iya gak sabar. Jadi hanya orang-orang yang sabar dan yakin. Makanya ketika menjelaskan ayat surah As-Sajdah ayat 24 tadi, para ulama menyatakan, Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan teraihlah keimaman dalam perkara agama. Jadi lihat betapa hebat dan dahsyatnya kesabaran memberikan karunia, kelebihan, keuntungan, keagungan yang luar biasa banyaknya. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesabaran lebih banyak lagi. Coba lihat hebatnya orang-orang yang sabar. Mereka karena tergiur dengan keuntungan dari sabar jauh lebih memilih sabar dalam menerima penderitaan, musibah, asal semua yang Allah janjikan tentang orang yang sabar itu mereka dapatkan. Ini sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari dari Atha bin Abi Rabah. Dia berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahli jannah? Qultu bala. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. Kata Atha bin Abi Rabah, Atha ini seorang tabi'in, murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat. Telah berkata kepadaku Ibnu Abbas,
mau nggak aku perlihatkan kepada kamu seorang wanita ahli surga? Kata Atha, ya mau. Nih wanita yang hitam ini. Dulu waktu Nabi masih ada, wanita ini datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, aku kena penyakit sora'. Oleh para ulama, sora' ini dijelaskan dalam dua bentuk penyakit. Pertama, sering kesurupan, sora'. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dijadikan oleh ada dalil oleh para ulama tentang kesurupan itu ada. Dan ayat juga menyatakan ada. Orang-orang diantaranya orang-orang yang memakan riba nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan. Dalam keadaan apa? Jalannya sempoyongan seperti orang yang gila karena kesurupan setan. Disebut karena kesurupan setan. Sempoyongan. Ya Rasulullah, ini asra, wahai Rasulullah, saya punya penyakit sorok. Pertama, mungkin wanita ini sering kesurupan. Yang kedua, epilepsi. Karena gejalanya kan sama ya. Kejang-kejang kayak orang yang epilepsi, kalau kamu kayak kesurupan gitu. Wa ini atakasyaf, kalau saya kambuh, saya suka terbuka aurat. Tolong doakan olehmu kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Tak kata wanita itu begitu. Apa kata Nabi SAW? Beliau tidak langsung memenuhi keinginan wanita itu, tapi wanita itu diberi pilihan. Kata Nabi SAW, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu dan bagimu surga. Kalau tetap sabar memiliki penyakit ini surga tuh. Jaminannya. Tapi kalau kamu mau, saya akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi nggak ada jaminan surga kalau sudah sembuh loh. Kenapa? Yang sakit sorak tadi jaminannya surga, sebab penyakitnya itu menggerus dosanya, mengikis habis dosanya tuh. Secara fisik, secara psikis dia menderita loh. Secara fisik jelas menderita, secara psikis jelas juga menderita. Itu menggugurkan dosa. Sabar di atas itu dosanya terhapus dan pahalanya banyak. Makanya surga tuh bagiannya. Adapun kalau sembuh nggak ada jaminan surga. Kalau sembuh nggak ada penderitaan, apa yang bisa menghapus dosa selain iman dan amal soleh? Jadi kalau kamu mau, saya doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Mana pilih? Sabar di atas penyakit bagimu surga, atau saya doakan semoga sembuh tapi nggak ada jaminan surga. Wanita ini menyatakan asbiru ya Rasulullah. Saya milih sabar kalau gitu, jangan doakan sembuh, tapi doakan kesabaran. Tapi ini atakasyaf fad'ullaha alla atakasyaf. Tapi kalau kamu, aurat saya suka terbuka. Tolong doakan kepada Allah kalau saya kamu tidak terbuka aurat. Maka didoakan. Terus sampai akhir hayat wanita ini sering kamu. Tapi semenjak saat itu setiap kamu auratnya selalu terjaga. Makanya Ibnu Abbas menyatakan ini wanita ahli surga karena jaminan dari Rasul SAW. Lihat para sahabat termasuk sahabiah wanita ini karena tahu musibah itu lebih banyak menguntungkan dan kesabaran dalam menghadapi musibah memiliki nilai yang sangat agung, dia memilih sabar daripada sembuh. Seorang sahabat ketika mendengar Nabi SAW mengatakan bahwa setiap musibah menggugurkan dosa, dia khabita tuh. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Minta sakit ya.
Kebanyakan orang kan minta sembuhnya. Kalau sakit minta sembuh. Ini ketika sembuh minta sakit. Ketika sehat minta sakit. Ya Allah sakitkan saya. Tapi jangan engkau biarkan, jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari 3 hal. Pertama dari sholat berjamaah. Kedua dari jihad fisabilillah. Ketiga dari haji. Saking utamanya 3 amalan ini. Maka sejak saat itu badannya panas meriang. Sampai sahabat yang mendekatinya, apa kata orang Sunda, kahebosku panasna. Merasakan hawa panas dari badan orang itu. Sakit dia seumur hidup, menggigil. Tapi sholat berjamaah tidak pernah kelewat. Kalau ada panggilan jihad, dia selalu yang pertama. Kalau ada setiap tahun haji, dia selalu berangkat. Terus sampai akhir hayatnya. Kenapa orang ini lebih memilih sakit, menderita daripada sembuh? Karena tahu keuntungan dari musibah dan bersabar ketika menerimanya. Dari sinilah kita mengetahui dahsyatnya, agungnya kesabaran sampai orang-orang yang mengetahui rahasia ini lebih memilih sabar dalam menghadapi penderitaan. Daripada lepas dari penderitaan tapi nggak ada jaminan keuntungan apapun. Termasuk ini khusus saudara-saudara kita yang tunanetra. Musibah yang sangat besar. Ada berita gembira dari Rasul SAW. Dalam Sahih Bukhari, hadis diterima dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha qala idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadhu minhumal jannah." Bila aku menguji hambaku dengan 2 indera yang paling dicintainya, yaitu matanya, dicabut penglihatannya, dibutakan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dia bersabar, aku akan ganti kedua matanya itu dengan surga. Siapa orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar atas hal itu, udah itu mah surga bagiannya. Pernah nggak antum melihat satu potongan video yang membuat kita ingin nangis? Kenapa? Ada anak kecil buta tapi menghafal Al-Quran luar biasa. Doa-doanya makbul, diwawancara. Doamu kan makbul. Apa pernah nggak kamu berdoa kepada Allah agar dibuat bisa melihat? Anak itu menjawab tidak. Tidak ingin bisa melihat di dunia. Kenapa? Ya pertama karena balasannya surga. Yang kedua, kalau melek lebih banyak mata ini dipakai untuk maksiat daripada ibadah. Lebih banyak dosa yang lahir dari kedua mata. Di tempat keramaian dosa, banyaknya aurat terbuka. Di tempat sepi, di kamar sendirian pun bisa nggak dengan mata ini bermaksiat? Ya. Mata merupakan indera yang paling besar sahamnya di dalam melakukan dosa. Daripada indera-indera yang lainnya, ya enggak? Tangan jangkauannya terbatas tuh. Kaki juga jangkauannya terbatas. Mata mau bisa kiloan meter. Dan di berbagai macam tempat dan kesempatan. Dari sinilah maka kita melihat banyak sekali orang-orang yang soleh lebih memilih menderita dan mampu bersabar di atas penderitaan. Maka yang berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada seseorang pun yang diberikan kebaikan yang lebih baik dan lebih luas kebaikannya dibanding kesabaran. Pemberian terbaik dan terluas kepada seseorang adalah kesabaran.
Sabar itu sesuatu yang paling dahsyat. Karena itulah maka para ulama melihat bahwa sangat urgen, penting posisi dari kesabaran di dalam agama kita, dalam iman kita. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, as-sabru minal iman bimanzilati ra's fil jasad, wala jasada liman la ra'salah, wala imana liman la sabralah. Kata Ali bin Abi Thalib, sabar di dalam kedudukan sabar di dalam keimanan tak ubahnya seperti kedudukan kepala bagi jasad. Tak ada jasad tanpa kepala, tak ada iman tanpa kesabaran. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'ishina bis sabr. Kami meraih kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Kita tahu Umar bin Khattab berkuasa 12 tahun. Di dalam kekuasaan Umar bin Khattab, Masya Allah, negara-negara besar ditaklukkan. Persia dan Romawi. Persia dan Romawi ini oleh Nabi SAW diungkapkan dengan sebutan merah dan putih. Romawi disebut merah. Kemudian Persia disebut dengan sebutan putih. Dua bangsa merah dan putih. Bukan nama bendera ini. Kan ada hadis yang menyatakan bahwa nanti Islam itu akan jaya dengan bantuan merah dan putih. Maksudnya Romawi dan Persia. Bukan bendera. Karena bendera yang merah putih bukan hanya Indonesia ya, tapi ada yang seperti Indonesia apa? Polandia ya. Polandia. Ada yang terbalik, putih merah, Monaco, kerajaan. Persia Romawi tunduk di hadapan kaum muslimin di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Kesejahteraan merata, terasa oleh seluruh warga. Dan Umar menyatakan, wajadna khaira 'ishina bis sabr. Kami meraih kehidupan terbaik karena kesabaran. Oleh karena itulah maka tak heran apabila Nabi SAW tadi menyatakan pemberian terbaik yang Allah berikan kepada seseorang dan terluas adalah kesabaran. Dan kesabaran adalah sesuatu yang sangat agung nilainya dan amat sangat luhur sekali kemuliaannya. Membuat orang yang memilikinya ikut terangkat, terkatrol menjadi orang yang agung, yang mulia, yang tinggi nilainya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam pandangan sesama manusia. Sampai manusia menjadikannya sebagai imam, sebagai contoh ikutan rujukan dalam perkara agama. Tadi disebutkan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Lihat kesabaran mampu menjadi benteng dari segala keburukan bagi manusia di dunia sampai di akhirat. Di dunia orang yang sabar ketika menerima musibah dia terhindar dari keburukan, terbentengi dari keburukan. Dia tidak putus asa, tidak stres, tidak depresi, malah lebih memilih sabar dengan penderitaan daripada kesenangan tapi mengancam. Makna mengancam nasibnya orang yang senang, nasibnya terancam. Oleh apa? Oleh murka dan azab Allah. Orang senang hawanya itu ingin lalai loh. Orang banyak uang, banyak kekuasaan, banyak tinggi jabatan dan kedudukan. Coba. Hawa nafsunya mendorong dia untuk menikmati semua itu, akhirnya lalai. Lalai menunaikan kewajiban. Lalai membentengi diri dari kemaksiatan. Ini uang mubadir kalau dibiarkan. Akhirnya dia pakai untuk senang-senang. Demikian juga pangkat jabatan kekuasaan.
terancam nasib dia dengan murka dan azab Allah dunia, alam kubur sampai akhirat. Adapun orang yang menderita itu orang berarti memiliki kesempatan meraih keuntungan dan kemuliaan. Penderitaannya membuka peluang lebar-lebar untuk meraih keuntungan dunia akhirat. Dosanya gugur, pahalanya bertambah, kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, dan poin-poin yang tadi diterangkan. Dari semua penjelasan itu kita mengetahui betapa agungnya dan luhurnya nilai sebuah kesabaran. Inilah muqaddimah dari materi sabar. Baru muqaddimah menjelaskan keagungan. Poin berikutnya yang ingin dijelaskan tentang sabar adalah pertama jenis-jenis kesabaran. Kedua hukum sabar. Yang ketiga kiat untuk meraih kesabaran. Tapi itu mah nanti akan dijelaskan bulan depan. Sekarang sudah 1 jam waktu yang kita habiskan, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sebelum ke tanya jawab, kita akan membagi dulu hadiah kepada akhwat 2 orang, dengan syarat akhwat itu harus mampu dulu menjawab pertanyaan. Akhwat ngacung ditunjuk oleh panitia ya. Siapa yang mampu menjawab pertanyaan dikasih hadiah. Nih ada 2 kantong di saya untuk 2 orang. Isinya apa ya? Emas gitu. Lumayan berat. Ada 3-4 ons. Sudah ada akhwat? Sudah. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 di antara keuntungan sabar. Keuntungannya pertolongan Allah turun dan pertolongan Allah itu melekat. 2. Mengundang rahmat Allah. Dapat sholawat dari Allah, sanjungan dari Allah, rahmat, hidayah. 3. Mendapat surga. Tos, saya pun ke batur. Barakallahu fiik. Sekarang akhwat yang kedua. Ada yang kedua? Ada. Ya, siap? Ustaz. Siap jadi yang kedua? Ya. Maksudnya yang kedua dari yang pertama. Sebutkan 3 lagi yang tersisa. Mendapatkan pahala yang tak terhingga. 2. Diselamatkan dari api neraka. Terus? Diberikan pahala surga. Ya kan udah pahala tadi. Terus? Mendapatkan ampunan dari Allah. Terus? Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lagi? Sudah. Sudah. Baik. Nanti dikasih ke akhwat ya. Mohon diartikan, dijelaskan arti sabar secara bahasa dan istilah. Oh tadi belum ya? Taib. Sabar secara bahasa artinya habsun nafsi, menahan diri. Jadi ketika kita memperoleh musibah, tahan diri kita. Menahan diri dari apa? Dari ucapan, perbuatan yang terlarang diucapkan dan dilakukan ketika memperoleh musibah. Contohnya umpamanya meneriakan kecelakaan. Aduh celaka kalau begini. Itu ada yang mengaminkan dari kalangan para malaikat. Nanti kita benar-benar celaka. Atau mengucapkan ketidakridhoan kepada takdir Allah.
Ya Allah, kenapa engkau begini-gini amat ke aku teh gitu ya. Menahan juga tangan, kaki, dan anggota badannya dari hal yang terlarang seperti kegoleran, lolongseran, jejeritan, atau menjambak rambut sendiri, memukul-mukul benda di sekelilingnya, ngebanting-banting barang-barang yang ada di sekitarnya, merobek-robek, mencakar-cakar, menampar-nampar pipi sendiri, maka tidak boleh ya. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin tentang makna sabar secara istilah, as-sabru habsun nafsi anil jaz'i wal lisan anit tasyakki wal jawari an latfil khudud wa syaqqi thiyab wa nahwihima. Kata Imam Ibnu Qayyim, sabar itu menahan diri, menahan jiwa dari mengeluh, dari ketidakridhaan, menahan lisan dari ucapan-ucapan yang terlarang, menahan anggota badan dari menampar-nampar pipi sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri dan yang sejenisnya ya. Itulah makna sabar baik secara bahasa ataupun secara istilah. Saya sudah masuk haid sejak kemarin, masa haid. Tapi nggak ada darah di celana, tapi diseka pakai tisu ada darah. Berarti ada. Dulu pernah gitu 8 sampai 10 hari. Apakah itu haid atau tidak? Itu haid. Karena kalau sudah masuk masanya haid, siklus haidnya umpamanya teratur, ya. Begitu masuk masa haid, kemudian tidak terlihat karena tidak menetes, tapi mungkin meremes gitu, sehingga kalau oleh tisu, oleh kapas terlihat, ya itu masa haid walaupun sedikit. Kalau kesiangan kita sholat subuh, apa boleh melakukan sholat sunnah? Iya harus. Nabi SAW pernah di perjalanan, beliau tertidur malam, kemudian bangun tuh matahari sudah terbit. Beliau memerintahkan Bilal untuk azan, kemudian beliau berwudu setelah azan, walaupun udah matahari sudah terbit. Kemudian beliau sholat sunat dulu 2 rakaat, setelah itu menyuruh Bilal mengumandangkan qomat, lalu sholat. Jadi walaupun sholat subuh itu terlambat sampai matahari terbit karena ketiduran, tetap sholat qabla subuhnya tetap laksanakan ya. Bagaimana kalau 2 jasad dalam satu kubur atas permintaan adiknya ingin disatukan dengan kakaknya? Hukum asal menguburkanlah satu jenazah satu kuburan. Hukum asalnya begitu. Kecuali kalau kondisi darurat. Umpama mayatnya banyak, lahan yang tersedia sedikit, atau lahan juga banyak, mayat banyak tapi SDM sedikit. Yang matinya 100, yang hidupnya 10. Kalau satu-satu dikuburkan, riweuh, tenaga terbatas. Maka dalam kondisi seperti itu, boleh satu kuburan 2-3 mayat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para pahlawan Uhud. Yang gugur di medan Uhud lebih dari 70 orang. Kondisi Nabi dan para sahabat sedang lelah karena habis perang. Akhirnya satu kuburan ditumpuk 2-3 mayat. Gitu ya. Dibolehkan dalam kondisi darurat. Adapun kalau tidak darurat, dalam arti lahan masih banyak, kemudian SDM yang ngurusnya juga banyak, lebih baik satu-satu. Walaupun dia berwasiat kalau saya mati tumpuk saya dengan mayat kakak saya. Jangan dilaksanakan hukum asalnya ya. Kecuali kalau seperti tadi tidak ada lahan atau kurang atau SDM yang kurang. Ini curhat nih. Sampai mana kesabaran yang disyariatkan Islam dalam menghadapi suami yang tidak mau sholat? Para ulama itu memfatwakan
Kalau tidak mau sholat, disuruh ya, diingatkan enggak juga, cerai. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin kufur. Orang yang meninggalkan sholat walaupun masih menganggap merasa berdosa dengan meninggalkan. Tapi kalau jumhur menyatakan selama masih meyakini kewajiban sholat dan merasa dosa dengan tidak sholat, dia tetap masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi baik ulama yang berpendapat kufur ataupun tidak, kalau ada istri atau suami tidak sholat dan sudah diingatkan cerai. Kalau yang tadi mengaku kufur bukan cerai tapi fasakh, rusak otomatis, putus secara otomatis itu ikatan pernikahan. Berdosakah seorang istri jika masih terus hidup dengan suami yang tidak sholat? Iya, berdosa. Kenapa? Kalau menurut yang kufur berarti itu sudah bukan suami istri lagi. Kalau wanita muslimah, laki-laki suaminya bukan muslim maka tidak boleh. Dengan harapan suatu saat Allah akan beri hidayah. Nanti kalau sudah cerai dia dapat hidayah sholat, nikah lagi silakan. Kalau tidak sampai mati gimana? Apakah semua musibah karena dosa atau ada juga karena ujian? Dua-duanya. Karena dosa dan karena ujian. Dari dua sisi. Setiap musibah itu hukuman atas dosa kita sekaligus menguji kita. Benar nggak dalam menghadapi musibah ini? Kalau langkahnya benar, dia lulus. Kalau langkahnya salah, tambah terpuruk dia. Dapat ujian malah kedukun. Dapat ujian malah dia mencari tempat-tempat hiburan yang Allah haramkan. Mabuk, narkoba, dan seterusnya ya. Maka dia tambah terpuruk. Nah ini sebaliknya mungkin suami. Curhat tentang istrinya. Tapi tulisannya seperti wanita. Bagaimana sikap suami terhadap istri yang tidak mau digauli selama bertahun-tahun? Nikah lagi sudah. Komunikasi sudah tidak ada solusi. Apakah suami harus lebih bersabar? Kuuleun yang begitu, bukan sabar ya. Apa bahasa Indonesia kuuleun itu? Pengecut sudah. Kalau istri tidak mau digauli, istri itu besar dosanya ya. Kalau ada uzur sakit umpamanya nggak bisa melakukan hubungan, relakan suami menikah lagi. Perintahkan gitu ya. Karena apa? Suami bisa madarat. Ya, secara psikis syahwat yang menggebu-gebu bisa mendorong dia untuk berbuat maksiat. Kedua, secara medis dia terancam bisa terkena kanker prostat atau penyakit lain. Ya, ya maka solusinya nikah lagi. Kalau dia tidak mau tetap digauli karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur, ceraikan. Untuk apa dia nikah kalau tidak mau digauli? Cuma status aja gitu. Ustaz, kalau di jalan selalu ngebut dan terus-terusan nyari celah ke kiri, ke kanan. Padahal apakah ini bentuk ketidaksabaran? Luar leor ke kiri ke kanan padahal lagi nggak ada rurusuhan. Maaf saya campur. Itu ada dua fatwa yang berbeda. Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau suka nyetir mobil sendiri. Kalau ngaji, beliau samperin murid-muridnya ke tempat kajian. Beliau nyetir dan ngebut. Ngebut. Sampai ininya takut. Santri-santrinya yang ikut tuh takut. Syekh bin Baz sebaliknya memfatwakan haram ngebut. Karena apa? Karena bisa membahayakan orang lain. Betapa banyak kecelakaan karena ngebut.
Ketika Syekh Al-Albani ngebut, muridnya ada yang memberitahu, ya Syekh, ana Syekh bin Baz afta annal isra fil qiyadah haram. Syekh bin Baz memfatwakan bahwa ngebut ketika nyetir itu haram. Apa kata Syekh Albani? Hadza fatwa man lam yutkin fannal qiyadah. Itu adalah fatwa orang yang tidak bisa nyetir. Suatu saat ucapan Syekh Al-Albani disampaikan kepada Syekh bin Baz. Kata orang itu, ya Syekh bin Baz, bahwa Syekh Al-Albani menyatakan ketika ngebut engkau katakan haram, beliau menyatakan ini fatwa orang yang tidak bisa nyetir. Apa kata Syekh bin Baz? Hadza fatwa malam yaduk uqubatal isra fil qiyadah. Kata beliau ketika mengomentari Syekh Al-Albani membolehkan ngebut, inilah fatwa orang yang belum merasakan sanksi akibat kecelakaan karena ngebut. Jadi ya begitu. Walhasil kita lihat, ngebut itu madarat atau maslahat? Madarat, itu pertama. Kedua, bagaimana penilaian umumnya orang kepada orang yang ugal-ugalan di jalan. Kagum, memuji, atau simpati, atau sebaliknya. Sebaliknya ya. Kesel, jengkel. Malah ada yang mendoakan keburukan, sing silaka, kan gitu ya. Malah saya mah bukan kata orang, melihat sendiri. Lagi di sana daerah Batu Jati, tiba-tiba ada motor gitu ya. Orang semua melihat, saya juga melihat. Tiba-tiba cegir, sordot, dia itu jatuh. Diguling, entah kurang menjaga keseimbangan atau apa. Orang-orang yang lihat itu bukan menolong, tapi malah sorak, wih hebat, jagoan, dibiarkan tuh. Ini menunjukkan orang-orang juga tidak suka kepada orang yang ugal-ugalan ngebut. Ya, makanya jangan. Karena itu buruk, madarat. Orang semua tidak suka. Ya, ada satu santri, anak saya tuh ngebut sampai gurunya namanya Syekh Abdul Karim lapor ke saya. Anakmu itu kalau motor ngebut tuh katanya. Kalau saya dibonceng, saya badannya sudah di sana, pikirannya masih di sono. Tolong nasihati katanya. Ya saya sering menasihati, jangan ngebut-ngebut. Tapi setelah punya anak dan istri agak berkurang. Agak ya, agak. Karena saya tidak tahu lagi, nggak pernah dengar berita. Tapi ada dia pernah ke Cirebon pakai mobil kita, terus dia bilang, ini mobil luar biasa, masih kuat 180 km per jam. Saya coba ke sana di tol Cipali. Nah, berarti masih osok. Pak. Keceplosan dia ngomong, bukan ke saya ngomongnya, ke Ikhwan. Ikhwan itu ngomong ke saya. Ada ikhwan yang hafidh, dia juara internasional, dapat hadiah, beliin motor, ngebut tabrakan. Sampai ke rumah sakit. Jadi intinya ngebut itu madarat ya. Dan orang-orang semua tidak simpati, bahkan mangkal kepada orang yang ngebut, maka jangan ngebut ya. Ini curhat juga, curhat rumah tangga. Bagaimana hukumnya bila suami istri berselisih dan istri minta maaf duluan walaupun tidak salah? Ah, mitos ini. Tapi suami masih mendiamkannya. Ini mungkin di alam dongeng. Kalau kenyataannya kan sebaliknya.
Bagaimana hukumnya bila suami istri berselisih dan istri minta maaf duluan walaupun tidak salah tapi suami masih mendiamkannya? Iya, pertama kalau betul istri bersalah dan minta maaf, maafkan. Kenapa suami mendiamkannya? Mungkin ini bukan yang pertama, tapi kesekian ribu kali. Bersalah, minta maaf, ulang lagi. Bersalah, minta maaf, ulang lagi. Jadi kesel. Minta maaf. Ini sudah ke-10 hari ini loh kamu minta maaf. Kesalahannya sama, diulang lagi, diulang. Mungkin begitu. Karena itu, mengakui kesalahan plus minta maaf tidak cukup kalau tidak diikuti oleh perubahan perilaku. Ubah kebiasaan buruk itu. Berhenti dari kesalahan. Kalau orang berdosa bertobat kepada Allah, minta ampun, setelah diampuni tobat lagi, minta dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, itu istihza namanya. Itu yang kata Imam Ibnu Qayyim, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Karena istighfar yang pertama itu istihza. Istihza itu mengolok-olok. Dia minta maaf sekarang untuk meredam kemarahan orang lain, bukan untuk menghentikan keburukan kesalahan dia. Nanti berbuat lagi. Mungkin gitu ya. Kalau itu yang terjadi, akhwat ini harus merubah. Jangan sampai terulang lagi. Apakah boleh suami mendiamkannya? Itu nas ayat. Lihat Al-Quran surat An-Nisa 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan durhaka, maka didik mereka. Kalau didik nggak berubah, diamkan mereka, hajar. Hajar itu artinya bukan dihajar, tapi didiamkan, dimusuhi. Tidak ditegur, tidak disapa. Ajak ngobrol juga dibiarkan. Ya, itu hajar itu ya diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kalau alasannya tepat. Apakah istri sekali-kali boleh mendiamkan suami? Nah, ini nggak boleh, walaupun hanya sekali. Untuk menenangkan diri, apakah sikap mendiamkan suami termasuk egois? Itu durhaka, nusuz. Walaupun tujuannya untuk menasihati suami. Bagaimana nasihat dengan cara diam? Nasihat itu ngomong. Atau memberi sedikit pelajaran kepadanya. Istri bukanlah pelatih yang memberikan pelajaran. Istri juga ada masanya kehilangan kesabaran. Jangan, harus sabar terus ya. Gitu lah jawaban nama. Apa sabar dan ikhlas sama? Beda. Sabar-sabar, ikhlas-ikhlas ya. Bagaimana cara melatih kesabaran? Tak itu nanti akan kita bahas bulan depan. Saya punya kakak seorang dosen dan suaminya kerja serabutan. Suatu hari, kisah nih, suaminya nyuruh istrinya berhenti kerja dan menjadi ibu rumah tangga. Dengan dalih takut istrinya capek dan takut pertanggungjawabannya di akhirat kalau istrinya tidak amanah dalam jabatan. Pertanyaan, apakah istrinya harus berhenti kerja saat nafkah dari suami belum mencukupi? Wajib berhenti, wajib taat kepada suami. Ya, nanti urusan nafkah urusan suami. Jika dia tetap bekerja karena merasa orang tuanya telah berjuang menyekolahkannya demi cita-citanya, apakah dia menjadi istri yang durhaka? Iya, karena tidak menurut suami. Ya, tujuan orang tua mendidik istri itu pertama agar menjadi istri yang solihah. Ya peduli mau pinter mau tidak, mau tinggi jawaban atau tidak, yang penting solihahnya. Itu yang akan bermanfaat bagi orang tua. Kalau pinter kaya raya tapi durhaka kepada suami karena si orang tua tidak mendidik untuk menjadi istri yang solihah, orang tua diminta pertanggungjawaban atas kedurhakaan anaknya yang durhaka kepada suaminya.
Apakah sabar terhadap sebuah takdir artinya kita harus merasa bahagia juga? Bahagia itu tidak bisa diciptakan. Bahagia itu anugerah yang Allah berikan. Kesedihan hukuman yang Allah berikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah lah yang membuat kamu tertawa atau menangis. Tertawa karena bahagia, menangis karena menderita. Allah yang kasih. Allah yang kondisikan. Ya. Cuma Allah telah memberikan kiat agar kita dibahagiakan oleh Allah. Dan sudah mewanti-wanti jangan sampai kita disedihkan oleh Allah. Kalau kamu mau bahagia, nih lakukan ini, dijamin bahagia. Kalau kamu tidak mau bersedih, jangan lakukan ini, dijamin kamu tidak akan bersedih. Nanti ada bahasan, salah satu akhlak itu adalah sikap menghadapi kesedihan. Ada, kita akan bahas nanti ya. Bagaimana antisipasi kita terhadap kesedihan. Ada kiatnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Jadi kalau kita diberi musibah, apakah harus bahagia? Tidak boleh sedih? Boleh sedih. Boleh menangis? Boleh menangis. Tapi dengan tangisan yang wajar, tidak melebihi batas yang dibolehkan. Saya masih suka merasa sedih dan tidak suka, terutama terhadap orang yang menjadi perantara takdir saya tersebut. Sulit sekali menanamkan dalam pikiran bahwa yang menjadikan saya berada dalam kondisi ini adalah atas kehendak Allah, bukan orang tersebut. Apakah saya tetap dapat pahala dan dengan usaha saya untuk sabar walaupun tidak bahagia? Antara sabar dan tidak bahagia tidak bertubrukan. Ya, tidak bahagia tidak berarti tidak sabar. Bahagia tidak sabar tidak berarti harus bahagia. Tidak, ya. Sedih boleh, boleh. Tidak bisa dihindarkan. Kita dihina orang sedih. Ya? Kita dimaki orang sedih. Kita dizalimi orang sedih. Wajar, lumrah. Nah, cuma nanti lihat apakah berdosa atau berpahalanya kita itu dilihat dari sikap kita menghadapi hal itu. Nanti akan dibahas tentang sikap yang benar menghadapi musibah dan kesedihan. Ya. Nah, sekarang kalau ada musibah, tapi musibah itu akibat kejahatan seseorang. Tidak berarti orang itu wajib dimaafkan, tidak. Umpamanya. Kita dicuri barang kita, sedih enggak? Sedih. Apakah kita, udahlah ini takdir. Siapa sih yang ingin musibah, ini udah musibah, maafkan. Enggak begitu. Tetap hukuman dunia dari aspek pidana tetap dijalankan kepada orang yang menyebabkan kita memperoleh takdir buruk tadi. Berupa kecuri. Tak habis-habisan. Sudah diingatkan enggak? Apakah kita sedih mangkel ya? Apakah orangnya boleh dimaafkan enggak? Ya udah ini musibah, takdir Allah. Enggak. Orang itu boleh, bahkan mungkin harus dipidanakan. Kalau mempidanakannya maslahat bagi dia dan bagi orang. Kalau dibiarkannya madarat bagi dia dan bagi orang lain. Kalau dibiarkan, dia tetap merajalela. Lebih jahat lagi kepada banyak orang. Orang madarat, dia madarat. Hentikan. Dengan cara dipidanakan, lapor ke hakim, lapor ke polisi dengan buktinya. Nah, setelah dia dihukum, akhirnya dia berhenti. Akhirnya dia kapok. Itu maslahat bagi dia, maslahat bagi orang. Jadi menerima takdir, ridho terhadap takdir tidak berarti orang yang melakukan kejahatan dalam proses takdir itu boleh dimaafkan, dibebaskan dari hukuman, tidak. Ya, tetap orang itu tetap kita tuntut untuk terciptanya kemaslahatan baik bagi dia ataupun bagi orang banyak. Anak ingin memutuskan rantai keburukan akhlak.
agar tidak diikuti anak menantu anak terhadap diri anak. Anak selalu bertobat dan mohon taufik agar anak tergolong anak juga menantu solihah. Walau orang tua juga mertua telah wafat. Setiap sikap menantu anak menyakiti perasaan anak, selalu anak maafkan dan memohonkan ampunan pada Allah. Apakah ini pertanda tobat anak belum sempurna sehingga Allah tolak? Mohon pencerahan. Iya, kalau ada pihak lain yang menyakiti kita, termasuk anak, termasuk menantu, tetap syariat memberi aturan cara menghadapinya. Nasihati tetap ya, beri peringatan, beri pelajaran agar dia berhenti ya. Tetap maafkan, maafkan. Maafkan sudah kita jelaskan maknanya tidak membalas keburukan atau kejahatan dia walaupun kita mampu membalas. Tapi tidak membalas itu sudah memaafkan ya. Nah, apakah terus-terus memaafkan? Tergantung. Kalau dimaafkan dia semakin merajalela, semakin arogan, semakin kurang ajar, jangan dimaafkan. Karena memaafkannya madarat. Makanya Allah selalu mensyaratkan, menyandingkan memberi maaf dengan maslahat. Faman afa wa aslaha fa ajruhu anallah. Siapa yang memaafkan dan maslahat, pahalanya bagi Allah. Kata para ulama, al-afu mandub, al-afu mandub wal islah wajib. Memberi maaf sunnah. Menciptakan maslahat wajib. Kalau memberi maaf tapi tidak maslahat, berarti mengambil yang sunnah meninggalkan yang wajib. Maka tidak boleh. Ambil maslahat. Walaupun tidak harus memaafkan. Bagaimana caranya? Kasih sanksi dia agar dia berhenti dari kezalimannya. Setelah diberi sanksi, dia kapok, akhirnya berhenti dari kezaliman. Maslahat bagi dia, maslahat bagi kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau anak kajian di dalam jam kerja, tapi anak sudah izin sama kepala kantor, apakah itu boleh atau tidak? Kalau diizinkan oleh yang berwenang boleh. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Walaupun sholat, Pak, saya mau sholat duha di jam kerja. Menunaikan kerja wajib karena kita sudah tanda tangan kontrak. Menunaikan sholat duha sunnah. Jangan sampai melakukan sunnah. Kecuali kalau kata si atasan, ya boleh nggak ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan nanti dihandle dulu sama, kalau ada customer dihandle dulu sama yang lain, kamu silakan sholat sunat, nggak apa-apa boleh. Kalau yang berwenang mengizinkan. Atau Pak saya mau ada kajian nih sampai jam 11 gitu. Kata yang oh iya boleh, bagus. Maka boleh. Kalau oh jangan, nanti pekerjaan kamu gimana? Oh nggak ada kerjaan, nanti kalau ada klien ngedadak kamu lagi ngaji gimana? Maka jangan paksa ya, tetap harus nurut. Lalu ketika pulang kerja, anak olahraga jogging di lapangan. Sementara di lapangan banyak bercampur pria dan wanita yang berolahraga. Anak olahraganya sendiri dan anak pakai cadar. Oh ini ahwat. Apakah boleh atau tidak? Boleh kalau di keramaian secara umum asal jaga pandangan, jaga sikap ya boleh. Kita nggak bisa menghindari di tempat umum ya. Mau olahraga di tempat umum ya banyak orang. Jaga aja sikap gitu ya. Kita ke mall ada campuran ikhwan awat, ada yang juga mengumbar aurat. Ya itu bukan tanggung jawab kita. Hanya jaga aja mata ya. Anak sendiri karena anak tidak punya suami, anak sendiri karena anak tidak punya suami, anak sudah meninggal. Arah baca murid. Anak sendiri karena anak tidak punya suami, anak sudah meninggal. Salah koma berarti. Anak sendiri, koma,
karena ana tidak punya suami. Titik. Suami ana sudah meninggal. Gitunya. Ini titik komanya yang keliru. Ana sendiri karena ana tidak punya suami. Ana sudah meninggal. Lain kan maknanya ya. Yang benar gini, ana sendiri. Karena ana tidak punya suami. Titik. Suami ana sudah meninggal. Ini promo. Ada yang minat? Ini curhat lagi. Ustaz mohon nasihat untuk ana. Ana sedang diuji diceraikan oleh suami. Dalam keadaan hamil. Tanpa alasan syar'i. Padahal Allah memberi keturunan untuk ana dan suami karena nunggu 5 tahun. Ya udah sabar saja. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairamin. Ya Allah berikan saya ganjaran dalam musibah ini dan beri kepada saya ganti yang lebih baik. Mungkin nanti setelah itu ada dari yang hadir di sini melamar yang lebih soleh ya daripada yang sudah. Amin. Apakah puasa Senin Kamis batal bila melakukan hubungan suami istri di pagi dan siang hari? Ya batal tuh. Batal. Dosa enggak dosa. Karena saumnya apa? Sunnah. Dapat pahala. Kalau istri ya sudah niat saum Senin Kamis. Suaminya tidak ada karena lagi tugas luar. Siang suaminya pulang. Karena sudah lama berpisah, nggak tahan ngajak hubungan istri. Jangan bilang, maaf saya saum, nanti aja maghrib. Nggak boleh, dosa. Batalkan, layani. Pahala saumnya dapat, pahala melayani suami juga dapat. Ya. Asal jangan nantang. Jadi suami ada, Pak izin mau saum Senin Kamis, oh boleh. Nah di siang hari, Pak mau hubungan nggak? Biar dapat pahala hubungan suami dan juga saum. Jangan nantang gitu. Apakah zakat penghasilan wajib dikeluarkan berapa persen dari penghasilan? Jika zakat itu dikeluarkan tapi masih punya utang, apa yang harus didahulukan? Tidak ada zakat penghasilan. Penghasilan umpamanya tiap bulan. Zakat harta itu per tahun. Kecuali begini ya. Dari setiap bulan ada sisa 10 juta disimpan. Setelah mencapai 80 juta berarti sudah sampai nisab. Mulai dihitung. Setahun setelah itu keluarkan zakatnya 2,5%. Kurangi hutang. Kalau ada hutang bayarkan dulu hutang. Setelah hutang dibayarkan masih sampai nisab tetap keluarkan zakat 2,5%. Jadi tidak per bulan. Tidak ada zakat yang harus dikeluarkan per bulan ya. Tapi zakat harus terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama sudah sampai nisab. Yang kedua sudah berputar 1 tahun. Kalau salah satu di antara 2 syarat ini belum terpenuhi, belum terkena kewajiban zakat. Awat mah para ranjang Haroream. Ini terakhir yang agak setengah halaman. Ana sering interaksi menurunkan apa ini sensitivitas. Ana seringnya interaksi menurunkan gitu lah. Bagaimana caranya konsisten untuk selalu berlemah sensitivitas sebenarnya bila seringnya interaksi menurunkan sensitivitas. Bagaimana caranya konsisten untuk selalu berlemah lembut pada anak-anak?
bersabar menghadapi semua ulah dan kesalahan anak-anak. Karena sulit sekali rasanya, dan mohon doakan mudah-mudahan anak dan seluruh ibu di dunia ini Allah karuniakan kesabaran menghadapi ulah anak-anak. Anak-anaknya bandel, turunan ya teteh. Al jaza'u min jinsil amal. Anak-anak yang masih belum punya istri, belum punya anak, jangan sampai anak-anak kita nanti bandel. Gimana caranya? Jangan bandel sekarang sebagai anak ke orang tua. Nanti dibalas oleh Allah, anak-anaknya akan bandel kepada kita seperti bandelnya kita kepada orang tua. Nah, kenakalan anak apakah azab? Iya. Dari apa? Dosa apa? Salah satunya dosa karena tidak mendidik anak. Sehingga anaknya apa? Bandel. Mungkin sejak kecil dibiarkan, biarkan aja anak-anak belum ngerti apa-apa, nanti kalau sudah gede juga bisa milih sendiri gitu ya. Setelah gede tambah bandel. Setelah ngerti, karakter buruknya sudah berurat akar, nggak bisa dirubah. Apa yang harus dilakukan? Ibu tetap menasihati, mengajari anak-anak. Boleh menghukum? Boleh menghukum. Apakah boleh dengan memukul? Boleh dengan memukul. Ada asarnya? Ada. Kalau umpamanya tidak sholat 10 tahun, pukul, silakan. Ya. Dulu kata Imam Az-Zuhri, dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, berkata Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu seorang tabi'in. Berarti dia anak dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Imam Az-Zuhri, kanu yadribunana alal ahdi wal amanah wa nahnu, disebutkan dalam satu riwayat situs sinin atau sabz sinin. Dulu orang tua kami suka memukuli kami karena janji dan amanah. Janji yang tidak ditunaikan dipukul. Amanah yang tidak disampaikan dipukul. Padahal kami masih usia 6 atau 7 tahun usianya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Untuk apa? Untuk mendidik agar anak ini disiplin. Memberi pukulan, hukuman berupa pukulan, iya boleh. Untuk memberi efek jera agar anak ini taat kepada orang tuanya ya. Jadi tetap laksanakan kewajiban orang tua mendidik dan mengarahkan anak-anak sehingga menjadi soleh dan solihah ya. Ya semoga semua orang-orang tua di sini dan dimanapun dianugerahi kesabaran dan dianugerahi hidayah oleh Allah untuk tetap istiqomah mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi yang soleh dan solihah ya. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf yang kepanjangan tidak dibacakan, haroream ningali nauge terlalu banyak. Semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.